Halo semuanya. Selamat datang di channel saya Lulus CPNS. PPPK. Channel ini menyediakan contoh soal TKP, TWK, TIU, SKB, manajerial, sosial kultural dan soal-soal lainnya yang dapat membantu teman-teman dalam latihan menjawab contoh soal. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya agar mendapatkan info terbaru mengenai soal-soal yang teman-teman butuhkan. Jangan lupa juga like dan share agar admin makin semangat dalam membuat contoh soal yang lain. Sebuah perusahaan memutuskan untuk membangun pabrik baru di suatu kawasan yang masih tergolong perdesaan. Bagaimana seharusnya perusahaan mempertimbangkan aspek lingkungan dalam implementasi proyek tersebut? A. Mengabaikan dampak lingkungan karena pembangunan pabrik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. B. Mencari konsultasi dari ahli lingkungan untuk mengevaluasi dampak pembangunan pabrik terhadap lingkungan sekitar. C. Melakukan pembangunan pabrik tanpa memperhatikan dampak lingkungan karena lokasi pembangunan pabrik terletak di kawasan yang masih perdesaan. D. Menyelesaikan proyek pembangunan pabrik terlebih dahulu, kemudian melakukan evaluasi dampak lingkungan. Jawaban yang tepat adalah B. Mencari konsultasi dari ahli lingkungan untuk mengevaluasi dampak pembangunan pabrik terhadap lingkungan sekitar. Pembangunan pabrik dapat berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu perusahaan seharusnya mempertimbangkan aspek lingkungan dalam implementasi proyek tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencari konsultasi dari ahli lingkungan untuk mengevaluasi dampak pembangunan pabrik terhadap lingkungan sekitar. Sebuah pemerintah daerah memutuskan untuk mengadopsi metode perencanaan bottom-up dalam mengembangkan wilayahnya. Namun, terdapat kekurangan dalam penyusunan rencana karena tidak adanya data yang lengkap dan akurat. Apa yang menjadi kelemahan metode perencanaan yang digunakan daerah tersebut? A. Metode perencanaan bottom-up tidak cocok untuk daerah yang masih membutuhkan banyak sumber daya. B. Keterbatasan data yang tersedia membatasi efektivitas metode perencanaan yang digunakan. C. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kurang maksimal. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah B. Keterbatasan data yang tersedia membatasi efektivitas metode perencanaan yang digunakan. Metode perencanaan bottom-up memang menekankan partisipasi masyarakat dan pengumpulan data dari tingkat lokal. Metode apa yang digunakan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah pada suatu kota yang ingin meningkatkan kualitas transportasi massal di dalam kota tersebut? A. Analisis SWOT. B. Analisis PESTEL. C. Analisis multi-kriteria decision making. D. Analisis value chain. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis multi-kriteria decision making. Metode ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks dengan melibatkan banyak kriteria yang saling berkaitan dan seringkali saling bertentangan. Seperti dalam perencanaan kota yang melibatkan banyak aspek seperti transportasi, lingkungan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Sebuah desa ingin melakukan perencanaan pengembangan wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Metode apa yang dapat digunakan untuk memetakan dan mengidentifikasi potensi wilayah serta risiko lingkungan yang mungkin terjadi? A. Analisis SWOT. B. Analisis PESTEL. C. Analisis ekologi regional. D. Analisis value chain.
Jawaban yang tepat adalah C. Analisis ekologi regional. Metode ini digunakan untuk memetakan sumber daya alam dan potensi wilayah, serta mengidentifikasi risiko lingkungan dan dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan. Suatu daerah ingin mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian lokal. Metode apa yang dapat digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan dan preferensi wisatawan, sehingga dapat merencanakan pengembangan sektor pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan pasar? A. Analisis SWOT. B. Analisis value chain. C. Analisis multi-criteria decision making. D. Analisis market segmentation. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis market segmentation. Metode ini digunakan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen atau pasar, sehingga dapat merencanakan dan mengembangkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam konteks ini, dapat digunakan untuk mengidentifikasi segmen pasar yang paling potensial dalam sektor pariwisata, dan merencanakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi wisatawan. Pada suatu daerah di Indonesia, terdapat sebuah perusahaan pengolahan limbah yang hendak dibangun di daerah tersebut. Namun, setelah dilakukan analisis, ternyata lokasi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut berada di kawasan konservasi hutan. Aturan apa yang berkaitan dengan hal tersebut? A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah. B. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. D. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten kota. Jawaban yang tepat adalah C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup adalah Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada kasus di atas, perusahaan hendak membangun di kawasan konservasi hutan, sehingga aturan yang berlaku adalah aturan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebuah kota di Indonesia hendak membangun sebuah pusat perbelanjaan baru di kawasan yang selama ini belum terlalu dikembangkan. Pemerintah setempat membuat kebijakan untuk memberikan insentif bagi investor yang mau berinvestasi di kawasan tersebut. Kebijakan seperti apa yang diambil oleh pemerintah dalam kasus ini? A. Kebijakan peningkatan mutu lingkungan hidup. B. Kebijakan pengembangan kawasan industri. C. Kebijakan pengembangan kawasan perdesaan. D. Kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Jawaban yang tepat adalah D. Kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Pemerintah dalam kasus ini membuat kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan memberikan insentif bagi investor. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di kawasan yang belum terlalu dikembangkan dan memajukan perekonomian kota tersebut. Sebuah kabupaten di Indonesia hendak merencanakan pengembangan pariwisata di daerahnya. Salah satu strategi yang diambil adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun resort dan wahana wisata di kawasan pantai. Metode apa yang digunakan dalam strategi ini?
A. Metode pemetaan partisipatif. B. Metode analisis SWOT. C. Metode perencanaan partisipatif. D. Metode pengembangan kemitraan. Jawaban yang tepat adalah D. Metode pengembangan kemitraan. Strategi yang diambil oleh pemerintah dalam kasus ini adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk membangun resort dan wahana wisata di kawasan pantai. Sebuah daerah mengadopsi metode perencanaan top-down dalam mengembangkan wilayahnya. Setelah dilakukan evaluasi, terungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan minim. Apa yang menjadi kelemahan metode perencanaan yang digunakan daerah tersebut? A. Partisipasi masyarakat tidak diperhitungkan dalam perencanaan. B. Fokus perencanaan terlalu berorientasi pada kepentingan pemerintah daerah. C. Metode perencanaan yang digunakan terlalu kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A. Partisipasi masyarakat tidak diperhitungkan dalam perencanaan. Metode top-down biasanya dilakukan oleh pemerintah tanpa memperhitungkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan. Akibatnya, kepentingan masyarakat kurang diwakili dalam perencanaan yang dilakukan. Sebuah perusahaan swasta ingin membangun pabrik di suatu wilayah. Setelah melakukan kajian, ternyata proyek tersebut akan memengaruhi kualitas lingkungan sekitar, termasuk ketersediaan air dan udara. Apa yang menjadi kelemahan metode perencanaan yang digunakan perusahaan tersebut? A. Perusahaan kurang memperhatikan dampak lingkungan dari proyek yang akan dilakukan. B. Perusahaan kurang memperhitungkan kepentingan masyarakat sekitar. C. Metode perencanaan yang digunakan terlalu fokus pada aspek ekonomi. D. Semua jawaban salah. Jawaban yang benar adalah A. Perusahaan kurang memperhatikan dampak lingkungan dari proyek yang akan dilakukan. Kelemahan metode perencanaan dalam kasus ini adalah kurangnya perhatian pada aspek lingkungan dan dampak yang akan ditimbulkan. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, perusahaan harus mempertimbangkan dan meminimalkan dampak negatif proyeknya terhadap lingkungan sekitar. Demikian contoh soal dan pembahasan SKB Perencana Ahli Pertama Part 4. Semoga contoh soal ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal ujian CPNS maupun PPPK. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya. Jangan lupa juga like dan komen agar makin semangat upload contoh soal lainnya.